Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya mau melafalkan beberapa hadis yang berkaitan tentang pendidikan. Ya. Jadi hadis yang pertama, hadis yang berkaitan tentang materi ibadah. Ya. Bunyinya adalah An Abi Abdurrahman Abdullah ibnul Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin. Syahadatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa haji fi baitillah wa shaum Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama artinya adalah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Perkara yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwasanya mengakui bahwa tiada Tuhan yang wajib dia sembah selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat atau melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Kemudian yang keempat adalah berangkat haji. Kemudian yang kelima adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Inilah hadis yang menjadi landasan seorang muslim ketika beriman. Maka seorang muslim ketika memutuskan dia misalnya dia mualaf atau misalnya dia muslim sejak lahir, maka 5 perkara ini yang wajib dia tunaikan, ya, kecuali berhaji karena dia di hukumnya sendiri dia dikecualikan bagi orang-orang yang mampu. Tapi yang lainnya kita sebagai muslim maka terus berupaya untuk memaksimalkan dan menjalankan semua rukun Islam ini. Kemudian hadis yang kedua, ya, hadis yang berkaitan tentang evaluasi pendidikan. Bunyinya bagaimana? An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis Bukhari Muslim. Jadi hadis yang kedua ini hadis berkaitan tentang evaluasi pendidikan, yang mana artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dan menilai tubuhmu, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai, ya, hati dan amalmu. Jadi hadis ini, ya, dijelaskan oleh para ulama hadis untuk memberikan evaluasi pada diri kita sendiri, bahwasanya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang seseorang dari kekayaannya, dari jabatannya, dari titelnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang dari hatinya dan juga amalannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya in akramakum indallahi atqakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang itu, ya, dari ketakwaannya, bukan dari harta dan jabatannya. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang berkaitan tentang etika guru terhadap siswa, yang mana guru ini harus mendidik dengan cara yang ikhlas, ya. Landasannya adalah hadis berikut, ya. An Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilai. Rawahil Bukhari wa Muslim. Di sini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi amalan itu tergantung pada niatnya. Barang siapa, ya, yang niatnya berhijrah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah untuk dunia dan perempuan, menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya juga sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi hadis ini menjelaskan secara langsung kepada kita bahwasanya seseorang yang melakukan sebuah, ya, kegiatan itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sudah dijelaskan dalam hadis bahwa orang yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka di hadapan Allah dia dianggap hijrah karena Allah dan Rasul. Tapi seseorang yang berhijrah, ya, karena perempuan misalnya atau dunia, maka di hadapan Allah juga nilainya seperti itu. Makanya seorang guru harus mengajar dengan keikhlasan agar ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi kita sudah mendengar hadis etika guru terhadap siswa. Sekarang ada hadis yang berkaitan tentang bagaimana kita seorang siswa harus beretika terhadap gurunya. Jadi bunyi hadisnya begini. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarhamu saghirana. Bahwasanya tidak termasuk dalam golongan kami seseorang yang tidak memuliakan yang lebih tua
dan seseorang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi hadis ini Rasulullah SAW mengecam seseorang apabila dia tidak menghormati yang lebih tua. Rasulullah katakan dia tidak termasuk ke dalam golongan kami. Maka pada hadis ini dapat kita tafsirkan, ya, dapat kita pakai bagaimana seharusnya seorang murid itu harus memuliakan yang lebih tua, yakni seorang guru. Karena seorang guru sudah ikhlas, ya, sudah ikhlas mengajarkan kita sebuah ilmu untuk dapat kita timbah ilmunya, maka wajib untuk kita untuk terus mentaatinya, kemudian menghormatinya. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bagaimana wajibnya seorang muslim itu untuk menuntut ilmu, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwasanya seorang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu pendidikan saja, ya, di sekolah, di SMA, tapi di luar pendidikan pun kita wajib untuk menuntut ilmu, belajar adab, ya, belajar hal-hal yang lain. Kenapa demikian? Karena seseorang yang tidak dibekali ilmu maka akan banyak tersesat, mulai dari hal-hal ibadah. Seorang yang tidak belajar ilmu maka bisa jadi ibadahnya rancu, ibadahnya kacau, ibadahnya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dilandasi sebuah ilmu. Seorang yang buka bengkel juga harus dilandasi dengan ilmu bagaimana mengerjakan sebuah motor yang rusak atau mobil yang rusak. Maka ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu akhirat, tapi juga ilmu-ilmu dunia yang wajib kita pelajari. Kemudian yang terakhir ada hadis yang berkaitan tentang pendidikan. Bunyinya seperti demikian, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Wal amiru da'in wal rajulu da'in ala ahli baiti, ya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa walidiha. Rawahil Bukhari. Bahwasanya Rasulullah itu bersabda, ya, setiap kalian adalah pemimpin, ya, dan kalian adalah penanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Seorang raja adalah pemimpin, ya, misalnya memimpin negara, ya, memimpin suatu masyarakat. Kemudian para suami adalah pemimpin bagi keluarganya, kemudian istri memimpin rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang pemimpin itu bukan hanya bertanggung jawab atas dirinya, tapi juga bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Maka wajib dia untuk terus memastikan bahwasanya misalnya seorang pemimpin memastikan bagaimana rakyatnya, seorang suami memastikan juga bagaimana keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dirinya, dan seorang istri juga harus memastikan bagaimana bukan hanya suami tapi juga harus anak-anaknya juga harus tumbuh dalam sebuah ketaatan, karena setiap kita adalah pemimpin. Demikianlah hadis yang berkaitan tentang pendidikan yang dapat saya berikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.